Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid ala nabiyyina wa rasulina wa uswatina wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, ikhwatal iman, muslimin dan muslimat, mu'takifin dan mu'takifat, shaimin dan shaimat, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita memuji, memuja dan memanjatkan rasa syukur kita pada Allah. Allah pertemukan kita di sore hari menjelang waktunya berbuka bagi para shaimin dan shaimat, dan menjelang memasuki waktu salat maghrib bagi para mu'takifin dan mu'takifat. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, seseorang yang sudah berwudu kemudian memasuki rumah Allah, maka tidaklah ia berada di tempat tersebut melainkan malaikat senantiasa mendoakan 3 hal untuknya. Yang pertama, Allahumma gfirlah, ya Allah ampuni dosa orang ini. Allahumma arhamhu, ya Allah rahmati orang ini. Dan Allahumma tub alaih, ya Allah terima taubatnya orang ini. Dan ini terjadi sampai dengan kita keluar dari rumah Allah ini, atau sampai kita batal wudunya. Sehingga kami mengingatkan kepada jamaah yang wudunya batal segera untuk memperbaharuinya, dan sudah diberi izin ketika dalam majlis seperti ini, dipersilahkan untuk memperbaharui wudu agar terus dihitung pahala iktikafnya, dan agar terus mendapat keutamaan didoakan oleh para malaikat. 3 hal ini sesuatu yang paling kita idam-idamkan dalam hidup: diampuni dosa, diterima taubat, kemudian diberi rahmat. Tidak ada yang lebih kita butuhkan daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas. Oleh sebab itu, di kesempatan ini kita membahas tentang Asmaul Husna yang namanya Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Di pertemuan kita sebelumnya, kita telah menyimpulkan bahwasannya Allah Azza wa Jalla memiliki Asmaul Husna yang tiada batas, tidak ada pembatasan, dan itu sudah menjadi konsensus atau ijma' di tengah ulama. Mereka mengatakan hadis-hadis Nabi yang menyebutkan 99 bukanlah pembatasan. Allah memberikan sayembara kepada hamba-hambanya, man ahsoha dakhalal jannah. Yang bisa menjaga yang 99 itu, dia dijamin surga. Bukan pembatasan hanya 99. Ada banyak, tiada batas, hanya Allah yang tahu, bahkan Nabi kita tidak tahu. Di antara bacaan Nabi ketika sedang sholat, saat momentum beliau sedang sujud, beliau berkata, la uhsi sana'an alaik anta kama asnaita ala nafsik. Ibunda Aisyah yang bersaksi tentang hal ini, bahwasannya aku kehilangan Rasulullah SAW. Di malam hari aku mencari-cari beliau dengan tanganku. Tanganku meraba-raba semua ruangan, dan rumah Nabi sangat kecil. Di sisi masjid berdampingan langsung dan menempel, hanya sekitar 3 kali 4 meter saja. Dan Nabi tidak memiliki pintu, hanya tirai saja yang menutupinya. Sehingga ketika Ibunda Aisyah mencari-cari meraba-raba,
sampailah tangan beliau keluar rumah, berarti masuk area masjid. Karena antara rumah Nabi dengan mimbar adalah yang disebut dengan raudhah. Ya, raudhah Masjid Nabawi itu. Jadi seperti ini mimbar Masjid Asy-Syuhada, kamar Nabi ada di sisi kiri sana. Untuk Nabi dengan Ibunda Aisyah ya. Karena istri Nabi kan ada banyak. Ada rumah Ibunda Hafsah di letter U ya, di pojokan depan semua ini. Kemudian ada rumah putri Nabi bersama Ali, yaitu Sayyidah Fatimah di sininya. Antara Aisyah dengan rumahnya Sayyidah Fatimah ada Khawkhatu Abi Bakrin, ada jalan kecilnya milik Abu Bakar. Nah itu kan rumah Nabi berdampingan. Ibunda Aisyah mencari-cari, keluar tangan beliau, ternyata Nabi sedang sholat. Saat itu Nabi sedang sujud. Ibunda Aisyah berkata, tanganku menyentuh kedua kaki Rasulullah. Posisi sujud, kemudian kedua kaki sedang bersamaan dan berdempetan. Makanya kenapa dalam sujud disunnahkan telapak kaki kita dan tumit itu disatukan. Berdasarkan riwayat ini, Ibunda Aisyah bilang, aku meraba-raba dan tanganku menyentuh kedua kaki atau kedua tumit Rasulullah SAW. Karena area jangkauan tangan kan kecil. Ketika beliau berkata kedua kaki aku pegang, ya berarti saat itu tumitnya sedang menyatu. Nah itu kan sunnah dalam sujud ya. Sama seperti melebarkan tangan, ini juga sunnah dalam sujud. Nah di situ kata Ibunda Aisyah, Nabi membaca ya, a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa a'udzu bika mink la uhsi sana'an 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsik. Yang maknanya aku berlindung, a'udzu biridhaka min sakhatik, aku berlindung dengan keridhoanmu ya Allah dari siksamu. Ya. Jadi Allahumma a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik. Aku juga berlindung dengan kemaafanmu dari murkamu ya Allah. Wa a'udzu bika minka, jazakallahu khairan. Dan aku berlindung dari azabmu ya Allah. La uhsi sana'an 'alaik, aku sudah tidak mampu lagi memuji-mujimu. Kata para ulama, maksudnya Nabi sudah tidak tahu lagi Asmaul Husna mana lagi yang perlu disebut. Kenapa? Anta kama asnaita 'ala nafsik, karena engkau sesuai dengan pujian yang engkau sematkan kepada engkau sendiri. Berarti di sini Nabi menyatakan, aku sudah sebutkan Asmaul Husna yang ku ketahui dan aku tidak tahu lagi sisanya. Masih banyak yang Allah tidak kasih tahu kepada Rasulullah SAW. Dan inilah yang menjadi dalil penguat bahwasannya Asmaul Husna tidak terbatas pada 99. Belum dengan dalil lain. Itu kan kesimpulan kita dari bulan yang lalu ya. Bagi yang masih belum benar-benar memahami, bisa nanti kan dicek, ada YouTube-nya tuh ya, lebih jelasnya. Dalil-dalil apa saja? Dalil yang paling kuat itu dalil tentang hadis syafaat ya. Nabi kita bersujud di bawah arsy Allah, kemudian memuji Allah dengan puji-pujian yang belum pernah Nabi ungkapkan sebelumnya waktu masih di dunia. Yaitu ada Asmaul Husna yang Allah bukakan kepada Rasul, sehingga Nabi sebut-sebut dan Nabi baca-baca, sehingga Allah ridho dengan itu dan Allah mengizinkan Nabi kita memberi syafaat untuk semua manusia saat itu. Karena ini syafaat pertama dan syafaat yang disebut dengan syafaatul uzma, syafaat terbesar, yaitu memindahkan semua manusia dari padang mahsyar menuju ke telaga Nabi mereka masing-masing.
Kita umat Nabi Muhammad mendatangi telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kan kesimpulan kita di kajian sebelumnya, bahwasannya Asmaul Husna tidak terbatas pada 99. Hadis tentang man ahsaha dakhalal jannah hanyalah motivasi bagi kita hamba Allah untuk menjaga yang 99 ini agar dijamin masuk surga. Nah, setelah kita menyimpulkan ini, maka kita bahas beberapa Asmaul Husna dengan rinci. Di antaranya yang paling tepat, yang paling utama dan yang paling berhak untuk diutamakan adalah Asmaul Husna Allah itu sendiri. Ini adalah nama yang asli zatnya Allah. Kemudian yang namanya Ilahun dan yang namanya Rabbun. Rabbun dan Ilah. Biasanya kita terjemahkan Rabb itu dengan Tuhan dan Ilah juga dengan Tuhan. Ada baiknya kita mempelajari bahasa Arab. Ilahun punya akar kata, Rabbun juga sama. Dalam gramatikal bahasa Arab, Rabbun ini aslinya maknanya adalah yang mengatur. Ada seseorang yang memiliki harta, dia mengatur dan mengelola keuangannya, maka dia disebut dengan Rabbul Mal, pemilik harta. Dia yang punya, dia yang mengatur. Dan suka-suka dia, mau dipakai seberapa, mau ditahan, di saving, ditabung seberapa. Karena dialah pemiliknya. Sehingga jika Allah disebut di dalam Quran maupun hadis Nabi, dia adalah Rabbun, seperti Rabbul Alamin. Dalam surat Al-Fatihah kita baca terus kan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berarti kalau Rabbil Alamin yang biasa kita terjemahkan Tuhan semesta alam, penjabarannya adalah Tuhan yang menciptakan semesta alam, yang mengaturnya juga, yang kelak akan menghancurkan juga ketika kiamat, dan dia mengatur dengan sangat presisi orbitnya masing-masing. Benda langit berputar mengelilingi benda langit yang lain, semuanya itu teratur, dibahasakan oleh Allah dengan kullun fi falakin yasbahun. Masing-masing berjalan sesuai dengan jalur edarnya. Allah yang mengatur, tidak ada yang berantakan. Rabbul Alamin bukan hanya Allah ciptakan langit dan bumi, Allah juga ciptakan semua yang ada di alam semesta, berarti kita manusia. Sehingga kita nyatakan Allah disebut dengan Rabb karena dia pencipta kita, dia yang mengatur kita. Dia mengetahui kondisi kita, maka dengan pengetahuannya dia memberi kita rezeki, memberi kita penjagaan dan pemeliharaan sampai dengan kita wafat. Ini semua adalah Rabb. Sehingga yang disebut dengan rububiyah adalah pengaturan alam semesta. Oleh sebab itu kenapa dalam bertauhid kita itu secara fitrah menyatakan semua alam semesta ini itu diatur oleh kekuasaan yang satu yang esa. Enggak mungkin berbilang lebih dari satu. Bayangkan kalau Tuhan yang berkuasa ada dua, maka ribut itu Tuhan. Tuhan yang satu menghendaki malam, yang satu lagi menghendaki siang. Ributlah. Sehingga kita makhluknya nontonin, nunggu siapa yang menang, kemudian kita sembah. Kekuasaan yang mutlak satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Rabb namanya. Sedangkan ilah, nah ini Tuhan disesuaikan dengan bahasa. Ilahun itu adalah makluh yang disembah atau yang diibadahi. Sehingga ada baiknya ketika kita mengucap la ilaha illallah, jangan sekadar diterjemahkan tidak ada Tuhan selain Allah,
tapi tiada Tuhan yang berhak disembah atau diibadahi dengan benar kecuali Allah. Karena ilahun ini lebih menitik beratkan makna ibadah atau ubudiyah. Maka seseorang enggak sempurna tauhidnya cuma rububiyah tapi tidak tauhid uluhiyah. Enggak cukup seseorang menyatakan alam semesta ini diciptakan oleh Allah, tapi dia juga harus memastikan ibadahnya dipersembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maghrib sudah masuk? Sudah ya? Oke, kita break dulu untuk salat maghrib. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan lagi pembahasan fikih Asmaul Husna. Jika sebelum kita melaksanakan salat maghrib tadi kita sudah membahas tentang Asmaul Husna, Ar-Rabb, kemudian Al-Ilah, dan kita juga sempat flashback sedikit pembahasan kita di bulan lalu, yaitu adalah tentang Asmaul Husna tidak ada batasnya, hanya Allah yang Maha tahu berapa jumlahnya, dan dianjurkan diberi motivasi bagi hamba-hamba Allah untuk menjaga 99 yang Allah beritahukan kepada kita. Maka kali ini kita memasuki pembahasan Asmaul Husna lebih rinci, yaitu adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Sering kita tidak memahami betul tentang perbedaan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kita mungkin bisa memiliki perasaan atau feeling bahwasannya Ar-Rahman Ar-Rahim karena tidak begitu jauh. Ini mungkin berasal dari kata rahmat. Apalagi jika diterjemahkan ke dalam bahasa kita, biasanya kita terjemahkan Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Padahal kalau kita buka KBBI kita, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kita temukan sayang dan kasih itu ya sama, sinonim dan sepadan. Ya, padanan kata dari sayang ya adalah kasih, kasih ya adalah sayang. Hal ini karena keterbatasan kosakata bahasa Indonesia dalam menerjemahkan dan mengungkapkan bahasa Arab yang lebih luas, bahasa yang lebih kuno, bahasa yang lebih banyak kosakatanya, bahasa yang digunakan oleh Al-Quranul Karim, bahasa Nabi kita Nabi Muhammad SAW, bahasa yang kita pakai ketika kita sholat tadi, bahasa ketika kita sedang tilawah Al-Quran, itu adalah bahasa Arab. Ini bahasa yang sangat agung, bahasa yang sangat agung. Sehingga ketika diterjemahkan ke bahasa Indonesia, seringkali bahasa Indonesia ini kesulitan untuk menerjemahkan dengan tepat. Ya, karena tadi bahasa Indonesia dibandingkan bahasa Arab sangat jauh. Sehingga kita menerjemahkan Ar-Rahman ya yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Memang akar katanya sama dari kata rahmatun. Rahmat itu ya kasih, ya sayang. Tapi dari kata rahmatun ini dibuat wazan fa'lan. Fa'lan menjadi Ar-Rahman. Kemudian dari kata rahmatun juga dibuat wazan fa'il, yaitu Rahim. Jadi Ar-Rahman dalam bahasa Arab, kalau teman-teman semua, jamaah semua pernah mempelajari ilmu sorof, itu ada namanya wazan dan timbangan. Yaitu adalah bagaimana kalau kita menemukan bahasa Arab yang tidak kita ketahui, kita kembalikan kepada timbangannya, yaitu fa'ala. Yaf'ulu, fa'ala, yaf'alu, fa'ala, yaf'ilu. Fa'ila, yaf'alu, fa'ila, yaf'ilu. Dan fa'ula, yaf'ulu. Dari situ nanti akan kita temukan masdarnya,
isim fa'ilnya, maf'ulnya, dan seterusnya. Ini dalam kajian sorof. Dari kata rahmatun dirubah menjadi rahman, maka wazannya fa'lan. Kemudian dari kata rahmatun dirubah juga menjadi rahim, maka dari asalnya fa'il. Dua ini memiliki penekanan makna yang berbeda sebenarnya. Sehingga tidak sesimpel dan sesederhana kita nerjemahin Ar-Rahman pengasih, Ar-Rahim penyayang. Tidak begitu. Ya. Kita harus tahu bahwasannya Ar-Rahman ini khusus hanya untuk Allah. Ar-Rahim ternyata bisa untuk yang lain. Ar-Rahman rahmatnya cakupannya lebih luas. Ar-Rahim rahmatnya terkhusus pada orang-orang dan makhluknya secara tertentu. Tidak akan kita temukan di dalam Al-Quran maupun hadis Allah menyebutkan salah satu di antara makhluknya dengan Ar-Rahman. Karena itu memang khusus hanya milik Allah. Tapi kalau Ar-Rahim kita akan temukan untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh misalkan di dalam surat At-Taubah surat ke-9, 2 ayat yang terakhir. Ini 2 ayat yang bersejarah nih. Kalau kata sahabat Zaid bin Thabit sebagai pimpinan komite kodifikasi Quran pertama di zaman Abu Bakar, itu semua ayat, semua surat yang sudah diturunkan kepada Nabi waktu beliau masih hidup kami hafal dan kami catat dengan media yang masih sangat terbatas saat itu. Ada yang diukir di atas batu, ada yang diukir di atas kayu, ada yang kertas masih sangat kasar dan tebal, ada yang di atas kulit. Medianya banyak, ingin dijadikan satu bundel, ingin dijadikan satu buku. Nah, itu di zaman Abu Bakar pertama kali. Pimpinan komitenya Zaid bin Thabit. Zaid bilang, aku cari semua ayat dan surat, aku temukan tulisannya dan aku temukan banyak sahabat yang menghafalnya. Jadi lengkap, via tulisan ada, via oral dari mulut ke mulut juga ada. Kecuali 2 ayat terakhir surat At-Taubah yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufun rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. 128 dan 129. Lihat bagaimana Allah memberikan asmaul husnanya Rahim, Aziz kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa maknanya laqad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian rasulun, seorang rasul, min anfusikum, dari kalangan kalian sendiri, yaitu makna yang pertama dari kalangan manusia, biar bisa kita tiru dan kita teladani. Bayangkan kalau dari malaikat, gimana kita bisa meniru? Malaikat tidak menikah, malaikat tidak makan minum, malaikat tidak ada istirahatnya. Gimana kita bisa meniru ya makhluk yang beda betul karakteristiknya dengan kita? Tapi Allah sediakan nabi untuk kita teladani dari kalangan manusia biar bisa kita ikuti. Makna yang kedua min anfusikum adalah dari kalangan bangsa Arab. Khitabnya lebih khusus kepada orang kafir Quraisy. Azizun alaihi ma anittum. Di sini aziz. Kita tahu aziz ini di antara asmaul husna, tapi Allah sifatkan Nabi Muhammad SAW dengan aziz. Berarti aziz ini boleh buat selain Allah. Harisun alaikum bil mu'minina raufun dan rahim. Disitulah Allah memberikan rahim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan gak akan kita temukan Rahman untuk selain Allah. Berarti jelas kan beda antara Rahman dengan Rahim.
Khusus untuk Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim, bisa untuk yang lain. Yang kedua, Allah ketika menyatakan dirinya dengan Ar-Rahman, ini umum buat semuanya. Ya. Misalkan di surat 55, surat Ar-Rahman, nama suratnya aja Ar-Rahman. Tidak kita temukan ada nama surat Ar-Rahim. Dari sini udah ketahuan bedanya. Allah berfirman di ayat yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman, dan dilanjutkan, Allamal Qur'an, khalaqal insan, allamahul bayan. Di sini Ar-Rahman, ya, dengan rahmat Allah, Allah apa? Allamal Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an kepada manusia. Khalaqal insan, dia menciptakan manusia. Allamahul bayan, mengajarkan manusia cara berbicara. Maksudnya Allah tanamkan insting kepada manusia sehingga dia pasti insya Allah bisa berbicara. Oh, anak-anak itu bisa, apalagi kalau orang tuanya ngebantunya dengan sering ngajak dialog, dengan sering mengajak interaksi anak, ya, bicara ini Dek, ya, tolong ambilkan, terima kasih, gitu kan. Itu anak tuh bisa dengan cepat untuk berbicara karena asalnya sudah Allah tanamkan hal itu pada setiap anak. Nah, kita lihat Allah memberikan nikmat ini bukan kepada khusus, tapi buat semuanya. Semua manusia dapat. Yang beriman dapat, yang kafir dapat. Yang muslim dapat, non muslim juga dapat. Yang fasik dapat, yang munafik juga dapat. Yang taat dapat, yang pelaku maksiat juga gak ketinggalan. Maka ketika dia mensifati dirinya dengan Ar-Rahman, maknanya adalah rahmat Allah yang menyeluruh buat semuanya. Yang mana Allah berfirman dalam hadis qudsi, Inna rahmati taghlubu ghadabi. Sesungguhnya rahmatku melampaui murkaku. Maka dengan rahmat Allah ini kita bisa lihat bagaimana Allah perintahkan para nabi dan rasul untuk tetap bersikap baik kepada umatnya walaupun umatnya kafir. Untuk terus mengarahkan mereka ke jalan Allah walaupun para nabi dan rasul ini dicaci maki, dihina-hina. Walaupun mereka bahkan diancam dengan pembunuhan. Para nabi dan rasul tetap diperintahkan oleh Allah untuk apa? Bersikap yang baik kepada mereka. Bahkan sedurjana-durjananya Fir'aun, Allah kirimkan manusia paling mulia saat itu di atas muka bumi, yaitu Nabi Musa dan abangdanya, kakaknya bernama Nabi Harun. Allah berfirman kepada keduanya, Idhaba ila Fir'auna innahu tagha. Hai Musa dan Harun, pergilah kalian berdua kepada Fir'aun. Sesungguhnya dia manusia yang suka melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Berdialoglah kalian berdua kepada Fir'aun. Ajaklah dia untuk ke jalan Allah dengan apa? Qawlan layyinan, dengan ucapan yang lemah lembut. Jadi artinya Allah memiliki rahmat yang menyeluruh, bahkan buat Fir'aun juga ada bagiannya. Inilah rahmat Allah yang umum buat semuanya, bukan cuma buat orang yang taat, para pelaku maksiat juga dapat. Yaitu Allah berikan rezeki, Allah berikan panjang usia, Allah berikan harta benda. Rahmat yang umum ini semua dapat. Makanya kita kalau orang beriman, jangan terlampau berharap dengan rahmat yang umum ini. Karena kalau kita
terlalu ambisius terhadap rahmat Allah yang umum ini, apa bedanya kita dengan orang kafir? Ya harta benda dunia itu. Nabi SAW sampaikan, Allah memiliki inna lillahi mi'ata rahmatin. Allah memiliki 100% rahmat. Satu saja yang Allah turunkan dan disebar di alam semesta ini. Kata Nabi SAW, dengan satu rahmat ini Allah pecah dan bagi-bagi, untuk jin ada, untuk manusia ada, bahaim dan hawam juga ada. Hewan-hewan dan hewan buas dan tanaman-tanaman, semua dapat rahmat Allah yang 1% ini. Wabiha yata'atufun, kata Nabi, dengan satu rahmat ini ada manusia saling berkasih sayang, saling mencintai, saling mensupport. Kan begitu, seperti pasangan suami istri. Itu tuh cuma dapat remahan-remahan kecil dari 1% rahmat Allah SWT. Bahkan Nabi bilang dengan satu rahmat ini Allah Maha Kuasa menjadikan hewan buas yang instingnya selalu menerkam yang lemah, tapi ketika berjumpa dengan anaknya dia tidak menerkamnya. Lah kok bisa? Padahal sudah Allah tanamkan itu. Harusnya melihat yang lemah dikit terkam aja. Itu kan hewan buas, predator. Tapi ternyata karena kebagian remahan-remahan dan pecahan dari 1% rahmat Allah ini, maka hewan buas pun bisa membedakan antara yang perlu dia terkam dengan yang perlu dia kasihi. Sisanya yang 99% kata Nabi akan Allah limpahkan nanti di hari kiamat. Dengan 99% ini jangan kaget, banyak hamba Allah yang didiskon dosanya hanya karena dia menjaga ketauhidan. Dia pernah berbuat dosa, tapi dosanya cuma antara dia dengan Allah. Catatannya itu ya, bukan dosa sama manusia. Karena dosa sama manusia itu lebih berat. Dilihat dari sudut pandang, kita butuh minta keridoan dulu dari dia. Kalau dia nggak ridho, ya sudah digugat nanti di hari kiamat. Ya, tapi kalau dia dari sudut pandang kepada siapa kita berdosa dan salah, ya jelas dosa kepada Allah lebih besar karena Allahnya. Ya, tapi Allah Maha Kasih, maka mungkin orang ini pernah berdosa, urusan meninggalkan syariat Allah dan seterusnya, pokoknya bukan berkaitan sama manusia. Tapi Allah maafkan begitu saja. Ada yang ibadahnya minimalis banget. Tapi dia punya anak mungkin. Anaknya hafiz Quran mungkin. Anaknya mujahid mungkin. Anaknya bermanfaat bagi masyarakat di kemudian hari. Allah gabungkan ini nih. Yang ibadah minimalis sebagai orang tua dengan posisi dan letak surga si anak yang lebih tinggi. Itu rahmat Allah yang 99 itu nanti tuh. Banyak banget. Dengan rahmat Allah yang 99% ini juga ada penghuni neraka yang harusnya menempati dasar neraka tapi diangkat derajatnya oleh Allah. Ada yang sampai keluar, ada yang tidak sampai keluar neraka, cuman diringankan azabnya. Itu yang mungkin pernah kita dengar hadis tentang syafaat Nabi kepada Abu Thalib. Bahwasannya kata Nabi SAW, itu Abu Thalib kalau bukan karena saya, niscaya dia menempati neraka jahanam. Tapi karena Allah berikan rahmatnya kepada aku beri syafaat kepada dia, maka siksanya menjadi lebih ringan. Menjadi posisi neraka paling ringan, paling atas. Dan siksa yang dia terima pun juga di antara siksa yang paling ringan. Yaitu dia diperintahkan untuk memakai sandal atau terompah berbahankan api neraka. Made in hell. Jadi mereknya merek neraka tuh. Dia berjalan di atas bara api neraka juga. Dan saking panasnya, radiusnya luar biasa. Bukan cuma kaki yang terbakar dan melepuh, sampai otaknya mendidih. Nabi bilang, dia merasa ini siksaan paling berat, padahal itulah siksaan paling ringan di antara para penghuni neraka.
Ini contoh syafaat tapi nggak bisa sampai mengeluarkan dari api neraka. Nah itu semuanya adalah pecahan dari rahmat Allah yang 99% itu. Nanti semuanya akan Allah limpahkan dan curahkan di hari kiamat. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala terangkan tentang Ar-Rahman begini, Ar-Rahim begini, kita harus tahu dan mengambil pelajaran. Ar-Rahman berarti semua dapat, Ar-Rahim ini yang harusnya kita lebih ambisius untuk memperolehnya. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 43. Surat 33 ayat 43. Huwallazi, dialah Allah Subhanahu wa taala. Yusalluna, yang telah bersolawat, solawat dari Allah kepada hambanya. Itu adalah Allah sanjung nama hamba tersebut. Allah puji-puji hamba tersebut di hadapan para malaikat. Huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu, dan gak cuma Allah, para malaikat juga bersolawat. Kepada siapa? Kepada kalian semua. Kepada orang-orang beriman. Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, agar Allah mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya. Di ujung ayat 43-nya berbunyi wa kana bil mu'minina rahima. Tidak Allah sebut wa kana bil mu'minina rahmana. Karena enggak tepat kalau disebut dengan rahmana. Yang mana Rahman ini rahmatnya umum buat semua. Sekarang Allah sedang membicarakan tentang orang-orang khusus, yaitu orang yang mau beriman kepadanya dan taat kepada syariat Allah. Makanya Allah sebutkan di ujung ayat tadi, wa kana bil mu'minina rahima. Sehingga apa? Ar-Rahim kita maknakan rahmat Allah yang khusus hanya bagi orang-orang yang beriman. Sehingga jangan ada lagi orang yang ngaku dirinya beriman merasa iri kepada non-muslim di luar sana. Kok mereka gak beriman, gak sholat, kagak puasa, tidak menyembah Allah, tapi lebih kaya dari kita. Ya kan? Berapa banyak kaum muslimin di luar sana yang gak paham tentang Asmaul Husna ini, merasa Allah gak adil. Kok saya sudah taat ibadah, yang di luar sana yang kafir malah dia dilimpahkan harta benda, hidupnya enak, nyaman dan seterusnya. Kita iri gitu. Ini salah. Harusnya kita paham Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat yang umum buat mereka itu. Tapi kita diberikan rahmat yang lebih khusus. Di antara rahmat yang khusus adalah hidayah, kenikmatan dalam ibadah, tidak merasa lelah ketika sedang melakukan ketaatan pada Allah. Coba jemaah sekalian, umumnya orang pulang kerja bawaannya pengen apa? Istirahat, pulang. Ada yang ketemu keluarga, ada yang nongkrong lagi, hang out dengan yang lain. Ada yang ngopi, ada yang nongkrong di sebuah tempat di kafe, gak inget sholat, bodoh amat, maghrib ditinggal, isya ditinggal. Tapi ada di antara hamba-hamba Allah yang sama-sama bekerja tapi peduli dengan sholatnya. Dikerjakan berjamaah bahkan. Disempet-sempetin untuk belajar bahkan. Iktikaf, tolabul ilmi. Harusnya kita sadari inilah rahmat Allah buat kita yang sekarang di sini. Rahmat yang lebih khusus. Yang gak akan diberikan kepada orang-orang yang non-muslim sana. Yang gak akan diberikan kepada orang yang ngakunya dia muslim tapi meninggalkan syariat Allah. Ya. Makanya ini sebenarnya justru rahmat yang lebih khusus. Ini privilege dari Allah buat kita nih. Gak didapat buat orang yang lain. Makanya kita tuh harus lebih ambisius kepada Ar-Rahim ini. Mendapatkan rahmat Allah yang khusus buat orang beriman.
diberi hidayah, petunjuk, dijauhkan dari dosa, mudah diajak baik. Ini nih, rahmat ini nih jauh lebih berharga, tak ternilai dibandingkan sekedar harta benda dunia. Kadang-kadang kita tidak menyadarinya. Ada yang berkata, wah enak ya jadi dia. Mobil terparkir rapi di rumahnya, ada 3 unit ya. Rumahnya ada yang di Jakarta, di Bekasi, di tempat yang lain gitu. Dia iri, padahal dia punya anak yang banyak, tapi anaknya taat semua sama dia. Diperintahkan sholat, gak ada drama-dramanya, langsung sholat berjamaah. Bahkan kadang si orang tua di saat lalai dan lemah, anaknya malah yang mengingatkan, Pak, Ma, azan, sholat yuk. Masya Allah. Ini nih nikmat yang lebih besar. Ini rahmat yang jauh lebih utama daripada sekedar harta benda Allah luaskan, tapi anak-anaknya durhaka pada orang tua. Ini harus kita pahami. Jadi itu bedanya Ar-Rahman dan itu bedanya Ar-Rahim. Ar-Rahman yang maha kasih dan kasihnya tiada pilih kasih. Tapi kalau Ar-Rahim yang maha kasih, yang kasihnya terkhusus hanya buat orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata seorang tabi'in yang bernama Sa'id bin Jubair, salah satu murid sahabat Ibnu Umar. Dan juga kata Al-Imam Asy-Sya'bi, ya. Di antara keindahan Al-Qur'an, Allah menyebutkan Ar-Rahman dari bermacam-macam sisi dan variasi. Yang pertama, Allah menurunkan satu kalimat yang penuh dengan keberkahan kepada Rasulullah SAW secara khusus, yaitu ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Sampai kata Nabi, setiap perkara baik yang tidak diawali dengan Bismillah, maka fahuwa aqta' au abtar, kurang keberkahannya atau tidak konsisten. Jadi mungkin ya, di antara alasan kita tuh sulit untuk istiqomah dan konsisten dalam sebuah amalan, mungkin karena tidak kita awali dengan Bismillah. Atau ketika kita sudah mengerjakan, kok kayaknya enggak seperti dia mengerjakan yang semisal, tapi kok dia lebih banyak, dia lebih sanggup lama dan seterusnya. Mungkin karena Bismillah ini mengundang keberkahan. Yang enggak pakai berkurang berkahnya. Di Bismillahirrahmanirrahim ada penyebutan Ar-Rahman di situ pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, Allah sebutkan di antara suratnya, surat Ar-Rahman, yaitu surat 55, tidak ada surat Ar-Rahim. Dan yang ketiga, Ar-Rahman juga Allah sebutkan secara isyarat, yaitu ditemukan pada yang pertama, semua surat-surat yang diawali dengan alif lam ra. Ya, ini Sa'id bin Jubair yang berkata, bukan ilmu cocok logi nih. Ya. Ar-Rahman terdiri dari alif lam ra, kemudian ha dan mim, kemudian nun. Betul tidak? Ya, kalau dengan bahasa Arab, kalau ada papan tulis kan bisa kita buat Ar-Rahman. Alif lam ra di dalam Al-Qur'an disebutkan enggak? Banyak. Yang paling pertama disebutkan di surat Yunus tuh, surat ke-10. Yunus alif lam ra, Hud alif lam ra, Yusuf alif lam ra. Ar-Ra'du tidak, dia alif lam mim ra. Kemudian ada surat apa? Ada surat Al-Hijr, ada surat Ibrahim. Nanti setelah Al-Hijr An-Nahl enggak pakai alif lam ra. Jadi ada alif lam ra, ada surat 5 surat yang diawali dengan alif lam ra. Sedangkan setelah alif lam ra apa? Huruf ha dan mim. Ada yang diistilahkan oleh para ulama tafsir dengan surat Hawamim. Surat yang diawali dengan hamim tuh. Ya. Kalau kita dari paling belakang
Berarti ada surat Al-Ahqaf, surat 46, Hamim dia. Surat 45-nya Al-Jasiyah, Hamim juga dia. Kemudian ada surat apa lagi? Ada surat Ad-Dukhan 44, Hamim lagi. Az-Zukhruf lagi, Hamim lagi. Kemudian surat Asy-Syura, Hamim lagi. Kemudian Fussilat, Hamim lagi. Ya. Ini ada surat yang diawali dengan Hamim dan banyak. Setelah Alif Lam Ra, kemudian Ha dan Mim. Ini sudah membentuk Ar-Rahma. Tinggal sisanya terakhir huruf Nun. Kita temukan pada surat Al-Qalam. Ya kan? Surat 68 Al-Qalam. Nun wal qalami wa ma yasturun. Lengkap tidak? Alif Lam Ra, Ha dan Mim disambung dengan Nun. Jadi Ar-Rahman itu sudah Allah berikan isyaratnya. Hanya bagi orang-orang yang rajin baca Quran yang mengetahui. Karena sering dia khatam ulang lagi dari awal. Khatam ulang lagi dari awal. Dia akan bisa melihat, oh ini Alif Lam Ra, oh ini ada Hamim, ini ada Nun. Ini kalau digabung semua menjadi Ar-Rahman. Ya. Ini kalau di zaman sekarang terkesan kayak ilmu cocokologi nih. Tapi ini yang kami temukan riwayatnya dari Sa'id bin Jubair, seorang tabi'in, dan Imam Asy-Sya'bi, ya. Salah satu ulama hadis di kalangan tabi'in juga. Ya. Dan kita tidak temukan Ar-Rahim di dalam ayat-ayat Al-Quran yang seperti ini. Berarti menunjukkan Ar-Rahman memang lebih tinggi kedudukannya daripada Ar-Rahim. Karena lebih tinggi, maka Ar-Rahman ini rahmat Allah kepada semua. Ar-Rahim maka khusus hanya bagi orang-orang yang beriman dan yang mau taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita bisa simpulkan begini. Kalau memang Ar-Rahman adalah sesuatu yang lebih umum, rahmat Allah yang lebih umum, maka kita harus mengerti bahwasannya Allah rahmatnya sangat luas, sangat besar, tiada terbatas. Jangan kaget ada orang yang seumur hidupnya kafir, di ujung kehidupannya tiba-tiba masuk Islam tuh. Sampai sebegitunya ya rahmat Allah kepada hambanya. Ada orang yang seumur hidupnya itu membangkang dari Allah. Disuruh beriman enggak mau. Sholat apalagi orang tidak beriman. Tapi di akhir hayatnya, karena rahmat Allah ini mencakup semuanya, orang ini dapat. Ada banyak sahabat-sahabat modelan begini tuh. Ada riwayat sahih. Nabi SAW punya seorang pembantu, masih anak-anak. Ternyata pembantu ini adalah orang Yahudi. Dia punya orang tua. Dan orang tuanya ini termasuk ahlul kitab yang baik. Ya, kan kita temukan ya, ada orang nonis yang julid banget sama kita. Ada nonis yang biasa aja, ada nonis yang bahkan baik interaksinya sama kita. Makanya kan kenapa Nabi pesankan untuk saling memberi hadiah, maka kalian saling mencintai. Kenapa Nabi katakan untuk saling bertegur sapa? Kenapa Nabi SAW sampaikan bertutur kata yang baik, tidak meninggikan intonasi, tunjukkan akhlakul karimah. Setiap muslim itu brand ambasador untuk agama Islam itu sendiri. Lah kalau muslimnya jelek ya udah, ibarat seperti sebuah produk memilih brand ambasador yang salah gitu. Ya masa ibarat seperti iklan sampo yang klaimnya katanya bisa membuat hitam, tapi artisnya yang rambutnya udah putih gitu. Ya kan jadi nggak sesuai gitu. Ya kita mengatakan Islam itu rahmat bagi alam semesta gitu. Islam itu baik, tapi kitanya sendiri sebagai brand ambassador malah merusak citra Islam itu sendiri. Kita biasanya akan temukan orang-orang yang beda agama dengan kita, tapi kita berinteraksi baik, akhlak baik, dia juga baik sama kita. Bahkan kadang-kadang kita malah mengambil pelajaran banyak dari dia. Mikir, oh dia aja yang gak muslim aja, tapi jujur, punya integritas. Masa yang saya muslim malah korupsi, malah saya malah dusta.
Masa saya malah nyebarin berita hoax, kan begitu. Nah, orang ini sakit. Ketika sakit, Nabi SAW mendatangi dan menjenguknya. Nabi bersabda, ucapkanlah la ilaha illallah. Si anak ini gak enak sama ayahnya yang saat itu juga ada. Maka pandangan matanya tertuju kepada ayahnya seakan minta izin. Gimana nih, saya ucapin gak gitu kira-kira. Maka si ayah yang juga baik, dia berkata, Ati' Abul Qasim. Udah kamu patuh saja sama si Abul Qasim. Abul Qasim itu nama kunyah Rasulullah SAW. Karena anak beliau namanya Al-Qasim, anak pertama. Ya sama seperti saya, Hikmatiar, anak saya pertama Umar, disebut Abu Umar, kan gitu. Nabi juga bilang, Abul Qasim, taatilah dia. Akhirnya dia bersyahadat. Setelah bersyahadat, Nabi bersabda, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari jurang api neraka. Itu rahmat Allah. Ada juga sahabat Nabi yang diceritakan oleh sahabat Abu Hurairah. Diperselisihkan nama orangnya, ya, tidak begitu penting namanya, tapi kejadiannya nyata. Di peristiwa perang Uhud, dia sering dipanggil dengan nama Usairim, tapi bukan nama aslinya. Usairim ini dari Bani Abdul Ashhal. Bani Abdul Ashhal, klan Bani Abdul Ashhal itu udah pada masuk Islam, tinggal dia doang tuh. Dalam peristiwa perang Uhud, nah dia ini tiba-tiba dapat hidayah aja dari Allah gitu. Maka dia bersyahadat. Setelah bersyahadat, Nabi yang saat itu sedang bersiap-siap untuk menuju ke medan perang di Gunung Uhud. Dia bertanya, ya Rasul, saya sudah muslim, apa yang saya lakukan? Sholat kah? Kata Nabi, belum masuk waktunya sholat. Puasa kah? Kata Nabi, kamu belum bisa berpuasa. Terus apa dong yang saya lakukan sebagai seorang muslim? Saya sedang bersiap-siap untuk berjihad. Kalau kamu mau silahkan ikut. Ikutlah dia tuh. Sampai di beberapa riwayat disebutkan Usairim ini ketika bertemu dengan kafir Quraisy, dianggapnya dia masih kafir gitu. Karena setahu mereka dia masih kafir. Ternyata dia sudah muslim. Singkatnya dia termasuk yang mati syahid dalam peristiwa perang Uhud. Nabi SAW ternyata bersaksi bahwasannya Usairim ini adalah ahli surga. Sampai kata Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini, dia berkata, jika Anda ingin tahu ada seseorang yang ahli surga tapi tidak pernah sekalipun bersujud kepada Allah, maksudnya sholat, ini nih orangnya. Rahmat Allah luar biasa. Jadi ada gitu orang-orang yang bahkan kafir seumur hidupnya menjadi ahli surga sekejap saja dalam kehidupan atau akhir kehidupannya. Berarti kita nih yang sudah beriman, yang sudah taat sama Allah, jangan pernah kita suuzon sama Allah. Merasa kok kayaknya Allah gak sayang ya sama saya. Lah yang non muslim aja disayang sama Allah. Dikasih hidayah di akhir kehidupan sehingga masuk Islam. Gak pantas bagi orang beriman suuzon sama Allah dan berkata kayaknya Allah gak sayang sama saya. Kayaknya penyakit yang saya idap bertahun-tahun ini adalah karena Allah murka sama saya. Kayaknya saya selama ini gini-gini, pokoknya suuzon dan membuat pesimis dari rahmat Allah. Dan itulah rahasianya kenapa Allah berfirman, la taqnatu mir rahmatillah. Jangan pernah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Dalam ayat yang lain, innahu la yai'asu mir rahmatillahi illal qaumul kafirun. Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah melainkan mereka orang-orang kafir. Allah sebutkan begitu, kenapa? Karena tidak pantas sama sekali orang beriman pesimis, putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya menemukan Allah, ada pertanyaan? Ya. Ini saya mohon maaf ya, seperti yang sudah diketahui dari awal saya bersuara sudah kurang kondusif ya, jadi suara saya pelan aja nih ya. Silakan jika ingin tanyakan. Ya.
Tadi disampaikan juga di luar konteks apa yang kita bahas juga tidak ada masalah insyaallah. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini terkait dengan keseharian saya tadi. Pertama di keluarga. Misalnya kita punya anak 1 atau 2 gitu ya. Anak pertama kita kasih sayang udah lebih lama dibandingkan dengan anak kedua gitu ya. Ketika anak kedua ada melahir, condong kita dengan kasih sayangnya ke anak yang kedua. Apakah itu diperbolehkan dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim tadi? Lalu yang kedua terkait dengan kerjaan kita. Ketika ada karyawan 2, 1 beragama Islam, 1 beragama non-Islam. Ketika kita dalam penilaian, ternyata bagus non-Islam. Yeah. Tapi yang orang Islam ini patuh dan ikut pengajian. Dalam penilaiannya, secara penilaian dia harusnya kalah. Tapi karena saya berpatokan nih orang Islam, dia bisa dilanjutkan. Apakah itu diperbolehkan dalam Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih sayang itu ada ungkapannya. Yang Allah perintahkan kita untuk adil itu adalah ungkapan kasih sayangnya. Yang mana ini masih bisa untuk kita atur ritmenya, frekuensinya. Tapi kalau kecondongan hati tidak mungkin dan mustahil. Jangankan kepada anak kita yang adalah buah hati kita bahasanya. Tapi belahan hati dan jiwa kita yaitu istri. Kan Allah membahasakan kita dengan istri seperti pakaian. Kita pakaian dia, dia pakaian kita. Ya, Al-Baqarah 187 kan. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Tapi Allah nyatakan di An-Nisa ayat 129. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Kamu tidak akan pernah mampu berlaku adil kepada istri-istri kamu. Ini kadang-kadang juga salah diartikan oleh para wanita di luar sana. Tuh kan Allah aja bilang, mas kamu gak bisa adil, berarti kamu gak boleh poligami, nah gitu misalkan. Padahal yang dimaksud Al-Nisa ayat 129 adalah gak mampu adil dalam urusan hati dan kecenderungan. Tapi yang lain yang zohir itu kita bisa dan kita harus atur dan harus kita manage. Nabi punya 9 istri yang beliau tinggalkan ketika beliau wafat. Kalau ditambah dengan 2 yang sudah mendahului jadi tambahan 11. Ibunda Khadijah dan Zainab binti Khuzaimah yang duluan wafat sebelum Rasulullah. Sehingga sebagai bentuk keadilan Nabi selalu mendatanginya berganti-gantian dengan jatah yang sama. Kita bahasakan waktu quality time lah sama istri itu. Harus sama. Kalau satu dimulai ba'da asar, yang kedua juga sama. Jangan sampai istri yang tua ba'da asar, istri yang muda dari ba'da subuh udah datang dia. Lebih lama durasinya gitu. Gak boleh. Nah, setelah semua didatangi, Nabi selalu berdoa. Doanya kira-kira terjemahannya begini. Ya Allah, inilah yang sanggup aku lakukan. Dan urusan yang tidak sanggup aku lakukan urusanmu. Maksud Nabi apa? Nih saya sudah lakukan secara adil. Pembagian waktu. Semua sama. Tapi urusan kecenderungan hati ini tidak bisa. Ya makanya banyak para istri Nabi itu juga tahu ya. Betapa Nabi sangat sayang kecenderungan hatinya kepada Ibunda Aisyah. Itu pun setelah Ibunda Khadijah wafat ya. Jadi bukan orang nomor 1 juga, orang nomor 2 gitu. Setelah Ibunda Khadijah, kasih Nabi kepada Khadijah lebih kuat. Ya. Nah, apalagi kepada buah hati. Tidak bisa kita kalau urusan hati. Dan ketika kita menyaksikan ada anak yang setiap kali kita mintai tolong, dia mau gerak langsung, gak ada drama-dramanya.
Gak dibujuk-bujuk. Dibandingkan dengan anak satu lagi yang kalau dimintai tolong ada dramanya dulu. Minta upahnya dulu. Perhitungan banget. Pasti beda kecenderungan hati ini. Pasti lebih kepada yang soleh, yang taat. Itu sudah pasti. Karena ini perkara yang tidak bisa kita manage. Tapi selain ini harus kita manage. Di antara contoh di zaman Nabi terjadi pembagian hadiah. Ada sahabat Nabi yang berpoligami, ya. Dia suatu saat memberikan hadiah kepada salah satu anaknya dari istri satu, ya. Istri yang satu lagi merasa iri, loh kok anak saya nggak dikasih? Datanglah dia kepada Rasulullah SAW melaporkan, ya Rasul, nih suami saya, dia pilih kasih sama anaknya. Anaknya dari rahim istri yang ono tuh dikasih, dari rahim saya nggak dikasih. Nabi panggil orang itu, ya. Setelah dipanggil dia ditanya, gitu, benarkah kamu melakukan ini? Iya ya Rasul. Kata Nabi, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah dalam urusan yang seperti ini. Tidak halal kamu berikan kepada yang ini, yang lain tidak diberi. Itu sampai segitunya. Ini kan menunjukkan keadilan dan rahmat atau ungkapan rahmat yang bisa kita manage. Sehingga kalau pertanyaannya tadi kita ulangi, Pak Ustadz, kalau saya dulu anak pertama, saya timang-timang dia, saya pangku dia, saya cium dia. Terus setelah dia lebih besar, ada anak yang kedua, saya lakukan hal itu juga kepada dia. Sama seperti yang pertama. Dalam arti sama ditimang, sama dicium. Tentu kita gak sanggup ngitung berapa kali kita cium dulu, berapa kali kita pangku dulu, berapa kali kita timang dulu. Maka tentu sikap ini bukan termasuk ketidakadilan. Tentu masalah yang seperti ini termasuk urusan yang kita tidak sanggup mengaturnya. Ya, kalau harus menghitung-hitung semua gitu. Tapi sepanjang kita juga sama dalam menimangnya, pernah kita pangku juga, pernah kita kecup dia juga, kita beri hadiah dia juga, maka itu sudah dihukumi adil secara umum kepada anak-anak. Tinggal bagaimana, nah dia perlu mengajarkan dan edukasi kepada anak yang pertama. Saya pun sudah mau anak 5 ini Pak. Nah ya begitu, yang anak pertama itu diantara kami sering melihat kecemburuan. Dan setiap kali cemburu diantara yang kami terangkan kepada dia adalah, dulu ya kamu sudah merasakan, adikmu baru merasakan. Bahkan waktu kamu lahir, cinta Abi Ummah tuh fokus buat kamu seorang. Sekarang dengan ada adikmu, fokus Abi Ummah jadi 2. Maka diedukasi dia, oh iya ya, dulu saya dapat. Dan ini dulu yang sering dikatakan oleh Nabi Yakub kepada anak-anaknya. Ketika meluruskan anak-anaknya yang merasa, kok kayaknya bapak kita lebih peduli sama Nabi Yusuf. Ya sama Yusuf lah, belum jadi nabi saat itu. Sama adik kita Yusuf kan begitu. Selalu disampaikan oleh Nabi Yakub, ya kalian sudah merasakan itu dan seterusnya. Ya tapi namanya syaitan, hasud dan seterusnya. Hal ini tetap menjadikan mereka dengki kepada Yusuf. Ya. Dan sikap-sikap Nabi Yakub kepada putranya Yusuf yang lebih kepada penjagaan, karena beliau tahu anaknya nanti juga akan menjadi nabi. Kan dalam surat Yusuf ayat keempat disebutkan ya, inni ra'aitu ahada asyara kaukaban. Yusuf kecil sudah menceritakan kepada ayahnya, aku menyaksikan 11 bintang, matahari dan bulan semuanya sujud kepadaku. Semenjak itu perhatian Yakub kepada Yusuf menjadi ada kelebihan. Kenapa? Karena di sini dia akan menjadi seorang nabi. Maka kalau kita melihat ada skill anak kita di bagian ini dia kelebihan, kita agak memberikan lebih di bagian yang menunjang dia, itu masih diizinkan oleh syariat. Contoh, si anak kelihatannya skillnya ini di dunia insinyur dia oke nih. Ya udah kita berikan mungkin hadiah dan apa yang menunjang itu dia supaya semakin paham. Nanti di anak yang lain mungkin skillnya beda, kita berikan kelebihan itu juga tanpa mengurangi yang umum-umum gitu ya. Nah, jadi dalam pandangan kami masalah yang pertama itu clear, nggak ada masalah ya. Urusan yang kedua tuh tentang sikap kita kepada karyawan.
yang dia beragama beda tapi dia lebih punya integritas, etos kerjanya lebih bagus dan seterusnya. Menurut kami kalau dia seorang pimpinan, dia juga dituntut untuk ihsan. Ihsan itu kan perbuatan profesionalisme. Innallaha katabal ihsan fi kulli syai'. Allah menetapkan sikap profesionalisme di semua hal. Bukan cuma di dunia kerja kita, tapi kata Nabi SAW di dunia ibadah. Maka kalau ada orang yang ibadahnya bagus sampai ikut taklim tadi kan, itu kan bukan di dunia kerja yang sekarang sedang dibahas. Maka kita sudah dianggap telah melakukan kezaliman kalau kita melebihkan seseorang yang gak ada kaitannya dengan kontrak kerja. Kontrak kerja jelas, jamnya jam segini sampai jam segini gitu. Maka kita tidak boleh ya karena merasa aduh dia orang Islam nih, dia harus ini. Tidak. Justru kita edukasi dia, sampaikan. Tentunya dengan ihsan juga penyampaiannya. Antum nih muslim loh. Ya, antum membawa nama besar di sini. Di perusahaan ini ada banyak non muslim yang ternyata lebih jujur, lebih tepat waktu, lebih ini. Kita sampaikan hal itu kepada dia. Kalau atasan kita memberikan izin untuk memberikan sesekali maaf, dispensasi kepada beberapa karyawan yang melakukan kesalahan, ya sudah, kita berikan itu kepada dia, bukan dengan pertimbangan tadi itu, ya, tapi karena dari atasan juga memberi izin. Intinya apa yang sudah kita punya wilayah di situ, ya, kita tidak boleh zalim dengan melebihkan kepada orang yang tidak layak di dunia itu. Ini bicara dunia kerja, profesional dalam jam kerja. Ya, maka tidak bisa kita untuk memberi kelebihan bagi yang muslim hanya karena dia beragama Islam. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Isya ya. Baik, berarti kita akhiri ya, kita tutup. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat kita amalkan, dan mudah-mudahan kajian kita kali ini menambah keimanan kita, menumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi kita semakin besar, dan juga melahirkan amal soleh dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Kita akhirnya tutup dengan melafalkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.